Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alihi wal wafa. Teman-teman, para jamaah, para penonton dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberkahi oleh Allah, selalu dimudahkan jalannya sama Allah, dan selalu dilindungi Allah dalam setiap langkah kalian. Amin Allahumma amin. Nah teman-teman, di sini sebelum kita mulai di video pertama ini, pastikan kita nggak care nih kalau kita nggak kenalan dulu. Nah, kenalin, nama saya Dika Alvin Rahman. Nah, cari aja di Instagramnya ada kok. Nah, teman-teman, di channel ini, channel Sudo Tobat ini, nanti kedepannya akan membahas tentang kajian-kajian Islami, yang dimana isinya bukan hanya tentang pengajian-pengajian pada umumnya, tapi nanti kita akan kaji banyak terkait dengan agama Islam ini, terkait dengan fikih, terkait dengan tajwid, mungkin nanti tafsir dan juga hadis. Dan itu akan menjadi dasar di kehidupan kita, teman-teman. Nah, majelis lahir ini juga luar biasa ya. Saya ketika diceritain oleh pengurus-pengurusnya, dan alhamdulillah sekarang diamanai untuk mengisi kajian-kajian dari channel ini agar teman-teman bisa memanfaatkannya, agar teman-teman bisa belajar juga sambil rebahan mungkin, atau sambil di jalan, sambil nyetir yang punya mobil gitu kan. Teman-teman juga bisa belajar terkait dengan agama di channel ini. Jadi insya Allah ini bermanfaat nih buat teman-teman nih. Untuk adik-adik yang mungkin nanti butuh rangkuman terkait dengan fikih, mungkin bisa nih ke channel ini. Makanya jangan lupa dukung channel Sudo Tobat ini. Nah, sebelum itu ingat-ingat bahwasanya channel ini adalah channel untuk umat. Baik teman-teman, dimanapun kalian berada, Bapak Ibu, jamaah pengajian, ataupun yang sekarang lagi nonton, selama ini mungkin kita melakukan sholat setiap hari, selama ini mungkin kita melakukan ritual-ritual tentang keagamaan ini setiap hari, apalagi terkait dengan sholat yang sangat wajib, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi ketika kita disuruh mendirikan sholat, kita tunaikan. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum itu kita harus tahu, sebelum kita melakukan sholat itu ada yang namanya wudhu. Nah, wudhu ini kalau di dalam fikih itu berada di bab toharoh. Nah, yang bab toharoh ini yang akan kita bahas di channel ini nih. Pasti teman-teman kan tidak asing terkait dengan nama toharoh, apalagi ya teman-teman yang santri ya mungkin ya. Alhamdulillah saya mondok kalau di total bisa sampai 14 tahun gitu kan, 14 tahun, dan alhamdulillah sampai saat ini juga masih mondok, masih bisa untuk memberi berbagi sedikit keilmuan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita berbicara tentang toharoh, berarti kita berbicara tentang bersuci. Toharoh berarti sama dengan bersuci. Nah, kita akan bahas tuntas nih di channel ini teman-teman. Jangan khawatir. Jadi ini bisa dipakai karena ya emang ini kan ajaran kita gitu kan. Di sini bisa dipakai di semua kalangan. Mungkin adik-adik yang sedang nonton saat ini butuh tugas untuk sekolahnya, mungkin bisa di sini. Nah, kita aja ya. Langsung kita menuju ke toharoh. Saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang toharoh. Mungkin kedepannya kita bahas nih tentang toharoh beberapa sesi. Nanti setelah toharoh baru kita ke sholat. Ya masa kita sholat toharohnya nggak bener kan, seperti itu. Makanya kita bahas tuntas bagaimana toharoh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Fathul Qorib, kenapa saya baca Fathul Qorib ini? Karena ini kitab umum. Ini dipakai oleh semua pondok-pondok, apalagi pondok salaf ya teman-teman. Itu sering mengkaji kitab Fathul Qorib ini. Kitab Fathul Qorib ini kalangannya Al-Alamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau menciptakan kitab Fathul Qorib. Jadi seperti itu. Ya, ada sedikit sejarah terkait dengan kitab Fathul Qorib ini yang mungkin kita akan bahas nanti ya. Yang penting sekarang teman-teman kita kenal dulu. Gitu. Nah, bab yang pertama di dalam fikih di kitab manapun teman-teman, itu yang pertama adalah toharoh. Di dalam kitab Fathul Qorib, at-toharatu lughatan, atau secara bahasa itu artinya adalah an-nazafah atau kebersihan, atau sesuci, atau kesucian. Wah, pokoknya ininya itu bersih-bersih lah ini. Jadi at-toharoh itu secara bahasa itu diartikan adalah an-nazafah, kebersihan atau sesuci.
Maksudnya apa sih? Kalau secara syar'an, tafasiru katsiratan minha qaulihim fi'lun ma tustabahu bihi shalah. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan sebelum sholat, bersuci sebelum sholat itu dinamakan taharah, terutama dalam kesucian kita. Makanya di dalam riwayat lain, di dalam matan lain, ulama menjelaskan bahwasanya taharah itu adalah izalatul hadasi awin najasi. Jadi menghilangkan hadas atau najis. Nah, mungkin teman-teman gak asing nih terkait dengan hadas atau najis. Sebelumnya niat wudhu itu apa sih? Niat wudhu itu bagaimana bunyinya? Nah, kita bareng-bareng nih. Yang belum tahu ya, mungkin bisa belajar, bisa dicatat dan bisa dihafalkan. Karena sebelum melakukan wudhu kan kita harus niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat untuk saya berniat wudhu untuk mengangkat hadas kecil wajib karena Allah lillahi ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Nah, perbedaan antara hadas dengan najas, teman-teman, ini sangat berbeda. Kenapa kalau kita kadang itu misalnya buang air, misal kita kentut atau misal kita kena kotoran, kita harus wudhu lagi. Nah, kalau hadas, teman-teman, hadas itu adalah kullu ma'nawiyin alal badani alladzi yamna'u minas shalah. Jadi segala sesuatu yang di dalam badan kita, yang dikeluarkan dari badan kita sehingga kita dilarang untuk melakukan sholat, itu hadas. Nah, misal kita buang air kecil, misal kita pup, nah kemudian kita kentut, itu hadas. Nah, itu namanya hadasul asghar atau hadas yang kecil. Ada lagi hadas yang kabir, teman-teman. Hadas yang kabir itu termasuk junub. Nah, termasuk junub. Kalau junub berarti nanti masuknya kita harus mandi. Nah, nanti dulu. Kita sekarang bahas tentang wudhu dulu. Kalau najasah itu segala sesuatu yang terkena dari luar badan kita. Nah, misal kita terkena tai burung atau terkena tai kucing. Nah, itu termasuk najis. Bahkan najis ini bukan hanya apa yang ada di luar badan kita, tapi juga termasuk pakaian, kemudian tempat, itu kan harus diperhatikan, teman-teman. Masa kita sebelum sholat pakaian kita compang-camping dan sebagainya, ya enggak apa-apa, tapi apa ya pantas loh maksudnya. Nah, kita ketemu orang lain ya, kita ketemu cewek misalnya, kita ketemu bos kita selalu rapi, jas-jasan, tapi ketika kita mau sholat, apa adanya, dipakai kaos sarung gitu, los rasanya gitu. Makanya di sesi pertama dalam video ini, teman-teman, kita fokus membahas tentang toharoh atau sesuci. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa tadi? Toharoh itu artinya secara bahasa adalah an-nazofah, izalatul hadasi awin najis, menghilangkan hadas dan juga najis. Itu aja dulu, teman-teman. Karena kalau kita bahas langsung dalam satu video ini ya jeblok juga, berjam-jam. Nanti kita bahas dalam sesi. Nanti akan ada nih, sebelum kita masuk ke ranah wudhu, ada pembagian air. Jadi nggak semua air bisa kita gunakan untuk wudhu, jangan salah. Kalau kita gunakan air semua untuk wudhu, ya bisa jadi wudhu kita nggak sah. Karena ada tuh, yang bersih belum tentu sah, tapi yang sudah suci itu udah pasti bersih. Jadi yang bersih belum tentu suci, tapi yang suci sudah pasti bersih. Itu, teman-teman. Jadi jangan lupa ya, komen, like, dan subscribe, sebarkan seluas-luasnya. Kemudian komen semuanya, nggak usah segan-segan untuk komen di channel ini, channel Sido Tobat. Ingat-ingat, channel Sido Tobat, teman-teman. Itu aja untuk video pertama ini, teman-teman. Nanti kita bertemu di sesi selanjutnya. Doakan saya sehat selalu dan juga para penonton yang berbahagia dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan juga selalu istiqomah di jalan kebenaran. Jangan sampai terjerumus di jalan yang kesesatan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.